Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku yang soleh-soleha, baik, kita pembelajaran kemarin tentang berbakti kepada orang tua. Kali ini Budia akan memberikan sebuah renungan untuk kita bersama, sebuah renungan untuk kita sebagai anak. Sebelum itu, Budia akan menjelaskan kedudukan anak dalam Al-Quran. Yang pertama, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 14 yang berbunyi, "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Artinya, bisa jadi seorang anak itu menjadi musuh bagi orang tuanya. Yang kedua, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Artinya apa? Anak sebagai perhiasan bagi orang tuanya. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 74, dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahilah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyemang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Di sini kedudukan anak sebagai qurrata a'yun, artinya sebagai penyenang hati. Yang keempat, sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taghabun ayat 15, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah pahala yang besar. Dalam surat At-Taghabun, anak dijadikan sebagai dianggap sebagai cobaan. Baik, anak-anakku yang soleh-solehah, baik anak-anakku, bukankah kami sangat menyayangimu? Waktu kamu berumur 1 tahun, kami menyuapi dan memandikanmu. Sebagai balasannya, kau menangis sepanjang malam. Waktu kamu berumur 2 tahun, kami mengajarimu cara berjalan. Sebagai balasannya, kamu kabur saat kami memanggilmu. Waktu kamu berumur 4 tahun, kami memberimu pensil untuk mewarnai. Sebagai balasannya, kau coret-coret dinding rumah dan meja makan. Waktu kamu umur 7 tahun, kami memberikanmu bola. Sebagai balasannya, kau lemparkan bola ke jendela tetangga. Wahai anak-anakku, waktu kamu berumur 10 tahun, kami mengantarkanmu kemana saja, dari kolam renang sampai pesta ulang tahun. Sebagai balasannya, engkau bermain asyik dengan temanmu sampai tidak mendengar panggilan orang tuamu. Waktu kamu berumur 13 tahun, kami menyarankanmu untuk memotong rambutmu karena sudah waktunya. Sebagai balasannya, kau bilang, "Mama tidak tahu mode." Waktu engkau berumur 15 tahun, kami pulang sekolah ingin memelukmu. Sebagai balasannya, kau kunci pintu kamarmu. Bukankah ini sering sekali kita lakukan terhadap orang tua kita, anak-anakku? Waktu engkau berumur 18 tahun, mereka menangis terharu ketika engkau lulus SMA. Sebagai balasannya, kau berpesta dengan teman-temanmu. Waktu engkau berumur 19 tahun, mereka membayar semua kuliahmu dan mengantarmu ke kampus pada hari pertama. Apa sebagai balasannya? Kau minta diturunkan jauh dari pintu gerbang biar gak malu sama teman-teman karena orang tuamu jelek. Wahai anak-anakku, waktu engkau berumur 20 tahun, mereka bertanya, "Dari mana saja seharian ini?" Sebagai balasannya, kau menjawab, "Ah, cerewet amat sih, mau tahu aja urusan anak muda."
Wahai anak-anakku, waktu engkau berumur 25 tahun, mereka membantumu membiayai pernikahanmu. Sebagai balasannya, engkau pindah ke kota lain, menjauhi orang tuamu yang sudah tua. Waktu engkau berumur 30 tahun, mereka memberimu nasihat bagaimana merawat bayimu. Sebagai balasannya engkau katakan, sekarang zamannya sudah beda, mah. Waktu engkau sudah jadi orang sukses, mereka menelponmu untuk diantar ke acara syukuran salah satu saudara dekatmu. Sebagai balasannya, engkau jawab, aku sibuk sekali, banyak kerjaan di kantor, mah. Dan kau pun tidak sempat mengantar. Anak-anakku yang soleh-solehah, waktu engkau berumur 35 tahun, mereka sakit-sakitan sehingga memerlukan perawatanmu. Sebagai balasannya, engkau baca tentang pengaruh negatif orang tua yang numpang tinggal di rumah anaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Waktu engkau berumur 35 tahun, mereka sakit-sakitan. Apakah memang seperti itu kau memperlakukan orang tuamu? Wahai anak-anakku yang soleh-solehah, bukankah kami sangat menyayangimu? Dan hingga suatu hari mereka meninggal dunia dengan tenang, dan tiba-tiba engkau teringat semua yang belum pernah engkau lakukan bersama keduanya, dan itu menghantam hatimu bagaikan pukulan qadam. Maka jika orang tuamu masih ada, anakku, berikanlah kasih sayang dan perhatian lebih dari yang pernah engkau berikan selama ini. Jika orang tuamu sudah tiada, ingatlah kasih sayang dan cintanya yang telah diberikannya dengan tulus ikhlas kepadamu. Dan doakanlah, mohonkanlah kepada Allah ampunan bagi keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka telah mengasihi aku sejak aku kecil. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Rabbighfirli wa liwalidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat wala tazididz zalimina illa tabara. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Allahumma ya Allah, berilah pahala dan kedudukan surga bagi kedua orang tua kami sebagai balasan jerih payah kedua orang tua kami saat membesarkan kami. Lauhul Fatihah. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.